Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pencinta ilmu, rahimakumullah. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, pengertian kalbu itu ada dua. Pertama, kalbu dalam pengertian fisik, yaitu segumpal daging sebagai organ tubuh yang terletak pada bagian kiri rongga dada. Dan kalbu ini merupakan sentra pendarahan darah, di mana darah itu membawa kehidupan. Hati dalam kategori ini adalah hati biologis yang menjadi pokok kajian para ahli kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalbu ini dalam pengertian latifun rabbaniyah. Latifun rabbaniyah, ruhaniyah, yaitu sesuatu yang halus yang memiliki sifat. Ia memiliki sifat ketuhanan dan kerohanian yang dengannya seseorang akan merasa sedih. Dengannya seseorang merasa gembira, cinta, marah, rasa takut dan lain-lain. Maka dalam pandangan Jalaluddin Rahmat, yang mana beliau menyatakan bahwa kalbu dalam arti fisik biasa disebut dengan jantung. Apa dia? Jantung. Saudara-saudari pencinta ilmu, rahimakumullah. Maka dalam kaitannya dengan hal inilah Nabi SAW, di dalam tubuh ini ada mudghah. Ada mudghah, segumpal daging. Apabila ia baik, kata Nabi, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, mudghah itu adalah kalbu. Orang sering menerjemahkan kalbu sebagai hati, sehingga mereka berkata jika hati kita bersih maka seluruh tubuh kita bersih. Padahal yang sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah hati dalam bentuk jasmani, karena Nabi menyebutnya segumpal daging. Nah, saudara-saudari jami'ah, rahimakumullah, maka dalam hal ini Quraisy sahib, yang mana beliau menjelaskan bahwa melalui debu tanah dan roh ilahi, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan manusia 4 daya. Allah menganugerahkan manusia 4 daya. Yang pertama, daya tubuh yang menghantarkan manusia kekuatan fisik. Organ tubuh, panca indera yang berasal daripada daya ini. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, daya hidup. Daya hidup yang menjadikannya memiliki kemampuan, yang menjadikannya memiliki, boleh mengembangkan dan menyesuaikan diri dalam lingkungan serta mempertahankan hidupnya dalam menghadapi tantangan. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga, daya akal. Daya akal yang memungkinkannya memiliki pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, daya kalbu yang memungkinkannya bermoral, merasakan keindahan, merasakan kelazatan iman dan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Nah, dari daya inilah lahirnya intuisi dan indera yang keenam. Apabila keempat daya ini digunakan dan dikembangkan dengan baik, maka kualiti pribadi akan mencapai puncaknya, yaitu semua pribadi yang beriman, semua pribadi yang berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, ketulinan, serta wawasan masa depan. Saudara-saudari pencinta ilmu, maka dari penjelasan tadi dapat kita fahami bahwa fisik ini memiliki indera lahir, maka rohani juga memiliki indera batin. Jika indera lahir menghadap
kepada dunia yang material ini, maka indera batin juga menghadap kepada dunia mata fisik. Orang yang sentiasa menyucikan batinnya, orang ini nescaya hatinya akan bersih, indera batinnya akan lebih tajam. Hati dalam kategori kedua ini, inilah yang menjadi tumpuan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana hadis Nabi yang mahfumnya sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan tubuhmu, Dia memperhatikan hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Justru Tuhan hanya memperhatikan hati kita, karena hati kita itulah hakikat kemanusiaan. Hati kita itulah hakikat kemanusiaan. Dalam kaitan dengan hal ini, Nabi juga menerangkan dalam hadisnya, Allah tidak melihat tubuh-tubuh kamu, Allah tidak melihat harta benda kamu, tetapi Allah melihat hati dan amal-amal kamu. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, mati ini bukanlah hilangnya kekuatan atau matinya gerak, bukan. Mati ini adalah terputusnya keterikatan antara jiwa dan raga. Saya ulang kembali lagi. Mati ini adalah terputusnya keterikatan antara jiwa dan raga. Dan berikut terpisahnya hubungan antara keduanya ini. Perubahan keadaan, perpindahan dari satu dunia ke dunia yang lain. Tuan-tuan harus paham. Maka kematian ini dikatakan ia adalah petaka besar. Kenapa petaka besar? Allah menyebutnya musibah melalui firman-Nya yang artinya dalam surah Al-Maidah, lalu kami timpakan bahaya kematian. Nah, Nabi pernah bersabda kepada Abu Dzar, dunia ini adalah penjara, katanya kepada Abu Dzar. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Kuburan adalah tempat yang aman baginya, dan surga adalah tempat kembalinya. Sedangkan dunia adalah surga bagi orang kafir. Sekali lagi, dunia adalah surga bagi orang kafir, dan kubur adalah tempat siksaannya, dan neraka adalah tempat kembalinya. Abu Nu'man. Maka dari pendapat ini jelas bahwa seorang muslim harus menyiapkan bekal, menyiapkan untuk menghadapi kematiannya. Maka dalam video ini kita menceritakan hakikat kematian. Karena apa? Karena kematian itu suatu hal yang pasti. Lagi pula kematian ini merupakan sesuatu yang mengerikan dan menyakitkannya. Karenanya semua orang berharap dapat menjumpai kematian dalam keadaan husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Hayat, penghabisan yang baik. Penghabisan seseorang yang baik akan dapat terlihat dari cara matinya. Maka hakikat kematian hari ini, tuan-tuan melihatkan video ini, maka hal ini seperti apa yang dituturkan oleh Salman Al-Farsi. Salman Al-Farsi, sahabat Nabi, dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah seseorang ketika menghadapi kematiannya sebanyak 3 kali. Perhatikanlah seorang ketika menghadapi kematiannya sebanyak 3 kali. Jika dahinya berkeringat, jika kedua matanya mengeluarkan air mata, jika hidungnya membengkak, yang demikian itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun bersama. Tetapi jika ia mendengkur dengan dengkur anak suara unta yang sesak, dan wajahnya hitam kelam, dan mengeluarkan buih pada bahagian pinggir mulutnya, na'udzubillah, yang demikian itu menunjukkan azab
azab Allah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, dalam menyingkapi masalah ini, Said Ibnu Mansur menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang mukmin akan tetap memiliki kesalahan. Kita memiliki kesalahan. Kita mukmin. Justru di antara sejumlah kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, yang akan ditebus ketika kematian menjemput kita ini. Oleh karena itu saat kematiannya, dahi kita ini mencucurkan keringat. Itulah orang-orang husnul khotimah. Saudara-saudari pencinta ilmu, dapat kita fahami bahwa mati menurut pengertian secara umum adalah keluarnya roh dari jasad. Keluarnya roh meninggalkan jasad kita. Kalau menurut ilmu kedokteran, orang baru yang dikatakan mati ini, jika jantungnya sudah berhenti berdenyut, mati menurut Al-Quran adalah terpisahnya roh dari jasad, dan hidup adalah bertemunya roh dengan jasad. Kita mengalami saat terpisahnya roh dari jasad. Tuan-tuan, kita mengalami saat terpisahnya roh dari jasad sebanyak 2 kali. Dan mengalami pertemuan roh dengan jasad sebanyak 2 kali pula. Terpisahnya roh dari jasad untuk pertama kalinya adalah ketika kita masih berada di alam roh. Ini adalah saat mati yang pertama ini. Seluruh roh manusia ketika itu belum memiliki jasad. Dan jasad itu pun hanya Allah saja yang tahu, yang sesuai dalam keadaannya, dalam zamannya, dalam alamnya. Maka Allah mengumpulkan mereka di dalam ruh dan berfirman sebagai yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, yakni Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Ini keesaan Tuhan. Pencinta ilmu rahimakumullah yang saya kasihi, Allah menciptakan kematian sebagai akhir yang pasti bagi kehidupan kita ini. Diciptakan kematian ini. Sebagaimana kita ketahui sejauh ini, tidak ada seorang pun yang mampu menghindarkan kematian. Tidak ada. Tidak ada harta benda, tidak ada kesehatan, tidak ada jabatan atau kawan yang dapat menjamin keselamatan seseorang daripada maut. Setiap orang pasti mati. Pasti mati. Abu Hurairah mengatakan, untuk memperbanyakkan mengingati mati. Karena Allah membuka hati orang yang banyak mengingati mati, dengan Allah memudahkan kematian baginya. Allahu Akbar. Pencinta ilmu rahimakumullah, Hasan Al-Basri pernah berkata, barang siapa mengetahui bahwa kematian itu urat nadinya, kiamat itu hari pertemuannya dengan menghadap Allah, tempat tinggalnya, maka yang harus ia lakukan adalah bersedia apabila hidup berlama-lama di dunia. Maksudnya adalah pikirannya fokus pada kehidupan akhiratnya, dan tempat tinggalnya adalah di hadapan Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, jika engkau berada di sebuah permakaman, maka hendaklah engkau merenung keadaan bagaimana air mata mereka bisa bercucuran, sementara lidah yang rapat tersumbat debu. Setelah di dunia dia berbicara begitu fasih dan menarik. Pencinta ilmu yang saya kasihi, setiap mau tidur, Muhammad bin Wasi berkata kepada keluarganya,
Saya menyerahkan kamu kepada Allah. Boleh jadi tidur ini masa kematianku, sehingga aku tidak bangun lagi di dunia ini. Sementara yaitu ada lagi orang sufi At-Taimi, dia berkata, dua hal yang menghilangkan kelazatan dunia dariku adalah mengingati kematian dan mengingati peristiwa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pada suatu hari Ibnu Muti melihat rumahnya, dia kagum melihat rumahnya besar, cantik, terdentak di dalam hatinya, kagum keindahannya. Maka ia menangis. Bila dia melihat rumahnya yang besar itu, ia menangis. Kemudian dia berkata, demi Allah, andai tiada kematian tentu aku senang denganmu. Andai tiada kematian, aku senang dengan rumahku itu. Andai aku tidak akan mendapati, andai aku tidak akan menepati kubur yang sempit, tentu aku bahagia dengan kenikmatan rumahku dunia ini. Setelah itu tangisannya semakin keras. Saudara-saudari, pencinta ilmu rahimakumullah, manusia kita ini harus menyadari bahwa kematian adalah suatu yang mengerikan, ketakutan yang luar biasa. Rasa sakit ketika mati lebih pedih ketimbang diiris dengan gunting dan gergaji, bahkan direbus dengan air yang panas dalam perigi. Seandainya seorang mayat dibangkitkan oleh Allah kembali dan menceritakan sakitnya mati kepada manusia yang masih hidup, nescaya manusia tidak akan dapat hidup tenteram dan tidak lagi dapat tidur dengan nyaman. Akhirmu kalam, pencinta ilmu, rakan-rakan dan murid-murid yang saya kasihi sekalian, ingati mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.